أشهد
Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dan selalu harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Syawal ini, khususnya pada subuh hari ini, kita masih dipertemukan di tempat yang mulia, yaitu Masjid Syuhada sebagai rumah Allah. Karena ada kemungkinan jika kita tidak dipertemukan di Masjid Syuhada, barangkali kita dipertemukan di tempat yang jauh tidak lebih baik daripada rumah Allah ini. Mungkin saja bisa ketemu di rumah sakit ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa bertemu di masjid ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya pada pagi hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit hal yang saya ketahui. Jadi bila pada bulan Ramadan yang lalu saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan puasa sebagai puasa untuk memulihkan fisik, maka pada hari ini izinkan saya untuk kembali mengingatkan, utamanya pada diri saya sendiri dan juga pada para jamaah, untuk mewaspadai penyakit-penyakit, khususnya penyakit fisik pasca Lebaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Idul Fitri atau Lebaran yang lebih identik di Indonesia itu dikenal dengan hari kemenangan. Hari kemenangan karena setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya dari siang hari sampai malam hari. Kemudian 1 Syawal kita merayakan kemenangan tersebut. Akan tetapi ada yang memaknai bahwa kemenangan ini sesempit bisa makan dan boleh makan apa saja, kapan saja dan di mana saja ya. Jadi ada orang-orang yang memaknai Lebaran ini bisa makan apa saja, di kapan saja dan di mana saja. Kemudian juga ada kata-kata yang juga selalu ngetrend setiap tahunnya, bahwa momen Lebaran itu adalah momen untuk lebaran ya. Jadi ketika kita Lebaran itu malah menjadi lebar ya kan. Padahal hal yang pernah saya sampaikan di bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, bahwa ketika kita berpuasa itu malah sehat dan menyehatkan dan harusnya menguruskan badan. Tapi kenapa kalau di bulan Syawal, di momen Lebaran kok malah menjadi lebar lagi? Ini kan menjadi suatu kontradiksi yang nyata, yang membantah ilmu pengetahuan dan juga agama ya kan. Karena dalam ilmu pengetahuan itu puasa itu sebenarnya sehat menyehatkan, banyak jurnal yang telah membahasnya. Jadi secara teori itu puasa itu sehat dan menyehatkan. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa terjadi proses detoksifikasi, kemudian juga gula darah kita terkontrol, darah tinggi kita terkontrol, profil lemak dalam darah kita juga terkontrol dan lain sebagainya. Nah, sehingga juga kita dapat mencapai ketenangan jiwa, dan di hari kemenangan tersebut harusnya kita menjadi manusia baru, manusia baru yang lebih prima fisiknya, lebih fit, lebih optimal. Tapi faktanya dan kenyataannya ya, kalau kita mau melihat secara objektif, itu instalasi gawat darurat di rumah sakit yang khususnya di RS Panglima Sebaya itu rame ya.
hari pertama Lebaran tanggal 2 April, tanggal 3 April itu sepi. Bahkan menjelang Lebaran itu sepi. Kenapa? Karena pasien-pasien ini minta pulang semua. Minta pulang untuk bela-belain dia bisa Lebaran di rumah, kecuali orang-orang yang memang tidak merayakan hari Lebaran. Jadi ketika tanggal 31, 30, 31, 12 itu semuanya sepi. Rumah sakit itu sepi, IGD-nya sepi. Tapi begitu menjelang hari ketiga, hari keempat dan seterusnya, bahkan sampai hari ini, itu IGD kita itu ramai, penuh. Bukan hanya pasien-pasien dengan kecelakaan ya, tapi juga pasien-pasien dengan kekambuhan penyakitnya yang sudah kronis. Juga ada pasien-pasien yang sebelumnya tidak pernah menderita penyakit ini kok malah masuk IGD. Kemudian juga poliklinik di rumah sakit itu juga ramai, tumpak blek ya, jadi nggak karu-karuan ramainya. Bahkan juga ada orang-orang yang datang ke IGD dia sudah dengan kecacatan dan juga kematian. Ini kan menjadi sebuah anomali. Jadi akan menjadi sebuah pertanyaan materi yang saya sampaikan ketika bulan Ramadan. Katanya puasa sehat dan menyehatkan, tapi kenapa di hari kemenangan setelahnya kok malah banyak yang sakit? Ya kan, ini jadi anomali. Nah, saya juga merasa bersalah ketika saya mengkampanyekan bahwa ibadah puasa itu sehat menyehatkan, tapi ketika di bulan Syawal di hari kemenangan kok malah banyak yang sakit, ya kan? Ini jadi sebuah refleksi bagi diri saya pribadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika momen Lebaran juga tidak bisa dilepaskan dari menu-menu Lebaran. Ini akan jadi kaitannya nanti terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi kalau kita perhatikan di meja rumah kita atau meja kerabat atau juga orang yang kita datangi itu pasti ada kue Lebaran ya. Tipikal kue Lebaran itu gampang ya, dia manis, ya, asin, tapi kesimpulannya dua ya, enak dan lezat ya. Jadi kue Lebaran ini terbuat dari tepung, mentega, gula, keju, coklat dan lain sebagainya. Yang semua ini memiliki kalori yang cukup tinggi. Ya. Di Tanah Perubat sendiri, di beberapa rumah kerabat dan saudara saya datangi itu ada menu-menu yang memang cukup enak dan lezat ya. Bakso, buras, soto Makassar, soto Banjar dan lain sebagainya. Ini semua sumber daripada penyakit kalau kita kendalikan ya, asam urat, kolesterol, trigliserida dan lain sebagainya, untuk gula darah, glukosa dan lain sebagainya juga, khususnya untuk orang-orang yang sudah memiliki komorbid penyakit, yang sudah memiliki penyakit-penyakit yang sudah menahun. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki penyakit ya. Tidak hanya makanan, tapi minuman yang disuguhkan selama Lebaran itu juga khas, tipikal ya. Minuman-minuman bersoda, minuman dalam kemasan yang juga manis yang minta ampun ya. Nah, kemudian juga banyak minuman-minuman yang tidak pernah jarang atau kita minum selain daripada bulan Ramadan, selain daripada bulan Syawal dan momen Lebaran. Nah, kemudian juga kesimpulan dari menu-menu Lebaran ini itu tadi, itu enak dan lezat. Nah, enak dan lezatnya ini akan menjadi masalah ketika makanan-makanan atau hidangan-hidangan ini membuat kita lupa atau bahkan melupakan kesehatan diri kita sendiri. Udahlah, nggak apa-apa, Lebaran juga cuma 2 kali setahun, enak makanannya, masa nggak makan ya kan, sekali setahun atau 2 kali setahun aja kok makan ini, makan soto Makassar, makan buras dan lain sebagainya. Ini yang bisa membuat kita lupa diri, lupa akan kesehatan diri kita sendiri, dan juga lupa amalan-amalan kita selama bulan Ramadan kemarin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 golongan penyakit fisik ya, penyakit fisik pasca Lebaran yang diderita oleh kita, khususnya kaum muslimin ya. Khususnya kaum muslimin, saya tekankan khususnya kaum muslimin, karena kaum muslimin yang merayakan Lebaran ini ya. Jadi yang pertama itu adalah penyakit fisik akibat kelelahan. Kemudian yang kedua itu penyakit kronik yang kambuh. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit karena kurangnya kebersihan, higienitas diri kita sendiri ya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penyakit akibat kelelahan. Jadi penyakit akibat kelelahan ini lebih banyak diderita oleh saudara-saudara kita yang melakukan mudik ya. Mudik baik itu pulang kampung atau balik kembali ke tempat asalnya. Kenapa kalau begitu?
Karena ketika kita melakukan mudik, baik itu dengan transportasi umum, kereta, pesawat maupun juga mobil pribadi, ini membuat menu makanan yang kita makan selama mudik itu juga menjadi tidak terkontrol dan acak-adut ya, kacau. Kita makan makanan yang ada aja ya kan, makan makanan yang kita bawa selama di perjalanan. Nah, kemudian juga jadwal makannya pun juga jadi tidak bagus, tidak sinkron ya. Hal ini ditambah juga dengan kelelahan kita selama melakukan mudik tersebut. Ini akan berakibat menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Jadi teman-teman yang melakukan mudik itu rentan terkena penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Infeksi saluran pernapasan itu seperti apa dok? Penyakit-penyakit seperti batuk, pilek dan juga bahkan flu berat ya. Kemudian juga ketika kita melakukan mudik ke pulang kampung, tidak jarang dimana kita ketika baru sampai harusnya kita istirahat, kita nggak istirahat dengan dalih ingin bersilaturahim, saking semangatnya kita silaturahim. Kita pulang kampung bukannya kita malah istirahat, luruskan badan, tidur sebentar, tapi langsung malah ngobrol, ngopi dan lain sebagainya. Begitu juga ketika pulang balik dari kampung halaman, balik ke tempat kerja kita, bukannya kita istirahat dulu, kasih jeda 1 hari, tapi mepet-mepet pulangnya. Jadi kita ketika mepet-mepet, kerjaan rumah juga masih banyak, tidak istirahat, maka ini bisa menyebabkan penyakit akibat kelelahan dari mudik tersebut. Penyakit-penyakitnya seperti batuk, pilek dan flu. Maka syukur jika kita saudara-saudara yang tidak melakukan mudik tapi tidak terkena penyakit ini. Kemudian penyakit kedua yang juga sering diderita oleh kita selama masa lebaran yaitu penyakit kronik yang kambuh. Jadi jamaah di sini harus bisa membedakan antara kronik dan akut ya. Jadi saya sering mendengar kata-kata kronik dan akut disebutkan oleh orang awam. Ini penyakitnya udah akut, udah nggak bisa disembuhkan ya. Jadi beda antara kronik dan akut. Kronik itu udah lama, bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu, bisa menahun. Kalau akut itu masih baru ya. Jadi ini sebuah pendidikan juga. Mudah-mudahan nanti kita tidak salah menempatkan kata akut dan kronik lagi. Jadi ketika musim lebaran ini itu musimnya timbul penyakit-penyakit kronik yang sudah diderita oleh orang-orang yang memiliki komorbid penyakit tersebut ya. Jadi ketika kita silaturahim, berkunjung ke rumah kerabat, ke rumah saudara dan ke rumah teman kita, disuguhkan makanan-makanan yang memang enak dan lezat tadi. Nah, di sini akan menjadi suatu masalah karena makanan-makanan selama lebaran ini mengandung lemak yang tinggi, gula yang tinggi dan juga asin-asin ya kan. Ini semua menjadi sumber-sumber penyakit yang bisa mengambuhkan ya, tidak mengontrol penyakit-penyakit yang telah kita miliki, penyakit darah tinggi, penyakit gula darah, diabetes mellitus, kemudian juga asam urat dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kalah di masa lebaran ini khususnya untuk orang-orang yang telah memiliki komorbid, ya siap-siap nanti bisa jadi kita masuk IGD atau malah drop ya itu. Maka dari orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang kronik harus lebih bisa mengendalikan, lebih sadar diri ketika lebaran. Juga orang-orang yang memiliki obesitas sebelum Ramadan dan ketika puasa Ramadan dia menjadi turun berat badannya, tapi kalau lebaran dia naik lagi, berat badannya kok melonjak lagi. Ya itu kan sudah ketahuan. Jangan tanya saya, Anda sudah lebih tahu karena di momen lebaran Anda jadikan momen untuk balas dendam. Anda sudah bagus puasa 30 hari, berat badan Anda sudah turun, sudah lebih bagus, tapi kalau lebarannya malah meningkat, bahkan lebih gemuk daripada sebelum dia berpuasa. Ya, karena pola hidup Anda yang sudah kembali tidak sehat lagi. Anda sudah melakukan pola hidup sehat dengan beribadah puasa selama 1 bulan, Anda rusak dengan beberapa hari gaya hidup yang tidak sehat. Ya, kemudian juga orang yang punya mah kembali kabur lagi setelah lebaran. Kenapa? Ya itu kan pola hidupnya tidak sehat. Makan makanan, semua makanan yang tidak sehat dimakan, keju, coklat dan lain sebagainya tanpa pengendalian diri. Jadi boleh kita makan, tapi harus bisa mengendalikan diri. Karena kita berpuasa 30 hari sudah diajarkan esensi dari berpuasa itu mengendalikan diri. Kemudian juga penyakit ketiga yang sering dialami oleh saudara-saudara kita di pasca lebaran ini yaitu penyakit akibat kurangnya kebersihan diri atau higienitasnya. Jadi kita tahu kalau lebaran, hari pertama lebaran kemarin itu
DLH atau Dinas Lingkungan Hidup libur ya, jadi terjadi penumpukan sampah. Nah, Lebaran ini juga terjadi penumpukan sampah, khususnya sampah-sampah makanan. Sampah-sampah makanan ini bisa menjadi faktor penyakit. Dari apa? Dari hewan-hewan yang membawa penyakit, contohnya lalat dan tikus ya. Jadi ini jarang kita perhatikan ketika musim Lebaran ini, memang makanan itu melimpah ruah, tapi yang dibuang juga nggak kalah banyak ya. Jadi ketika makanan itu dibuang, ada lalat-lalat yang membawa faktor-faktor penyakit, ini menjadi jalan untuk masuknya penyakit. Maka Anda, saudara-saudara kita yang masih mengabaikan perilaku hidup bersih sehat yang paling dasar, yaitu sering mencuci tangan, ini juga rentan terkena penyakit, yaitu penyakit diare ya. Kenapa kok diare? Karena kadang kita lupa salam-salaman, megang apa segala macam, tapi tidak cuci tangan, langsung makan. Kita nggak tahu tangan kita kan megang apa. Apakah di situ ada lalat yang hinggap atau ada tikus yang lewat dan lain sebagainya. Maka perilaku hidup bersih sehat yang paling dasar, yaitu cuci tangan, harus kita biasakan, karena ini akan menjadi faktor penyakit, membawa penyakit pada diri kita dan juga keluarga kita. Syukur kalau kita nggak kena, tapi bagaimana kalau anak-anak kita yang kena? Bagaimana kalau anak-anak yang masih bayi yang kena diare, ya kan? Jadi kalau kita yang dewasa mungkin tidak terlalu masalah, tapi akan menjadi masalah ketika yang terkena adalah anak-anak yang masih kecil, bahkan masih bayi atau balita. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kita menghindari penyakit-penyakit pasca Lebaran ini? Yang utama yaitu kita harus mengendalikan diri ya. Jadi kita kembalikan esensi dari berpuasa itu, yaitu untuk pengendalian diri. Karena kita sudah diajarkan 30 hari berpuasa, tidak makan, tidak minum selama siang hari, masa kita nggak bisa melanjutkan minimal gaya hidup sehat tersebut selama bulan selanjutnya. Kemudian juga dalam Islam sudah jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan israf atau berlebih-lebihan. Nah, Allah juga sangat membenci orang-orang yang melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifun innahu la yuhibbul musrifun. Jadi Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum segala hal yang ada di muka bumi. Boleh kita makan, boleh kita minum selama Lebaran, makan makanan yang enak dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam makan dan minum tersebut. Jangan juga beranggapan bahwa makan banyak ketika Lebaran nggak apa-apa, nggak masalah, atau ada obatnya. Jangan, itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Karena obat itu hanya menurunkan angka. Anda punya profil lipid atau profil lemak yang tinggi, Anda kolesterolnya tinggi, Anda gula darahnya tinggi, nggak masalah, ada obatnya, itu salah. Karena obat hanya menurunkan angka. Sekali lagi, obat hanya menurunkan angka, tapi proses di dalam tubuh itu tetap berjalan. Anda tensinya tinggi, nggak masalah, nanti ada obatnya. Iya betul, memang obatnya hanya menurunkan angka tensi Anda, tapi proses di dalam tubuh Anda itu tetap berjalan dan tidak bisa dihentikan. Kemudian juga tipsnya, ketika Anda berkunjung ke rumah saudara atau sanak saudara, pilih salah satu makanan yang sangat ingin dicicipi atau sangat ingin dinikmati. Jangan semua makanan kita makan, kan kemaruh. Nah, ketika berpuasa kan juga begitu gitu. Ketika berbuka puasa nggak mungkin semua makanan kita makan. Maka itu harus kita terapkan ketika Lebaran ini. Jangan bertamu ke rumah orang, semua makanan yang ada di rumah itu dimakan sampai habis. Tapi pilih salah satu. Ini adalah untuk proses pengendalian diri kita sendiri. Kemudian juga mengikuti anjuran Nabi, yaitu berhenti sebelum kenyang. Maka ambil makanan secukupnya agar tidak banyak juga ya, tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang nantinya akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang jauh perlu kita lebih khawatirkan daripada penyakit-penyakit pasca Lebaran, yaitu apakah selama Ramadan ini amal-amal kita telah diterima. Cerminannya adalah pasca Ramadan, sebagaimana ulama pernah mengatakan, inna min alamati qabulil hasanatil hasanatu ba'daha, bahwa sesungguhnya tanda diterimanya suatu amal kebaikan adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Jangan-jangan ya, sekali lagi jangan-jangan bahwa amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan selama Ramadan itu tidak diterima oleh Allah, dengan gaya hidup kita yang serampangan lagi pasca Ramadan, dengan kita tidak melanjutkan gaya hidup atau amalan-amalan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Maka
Maka untuk istiqomah dan untuk konsisten selama bulan-bulan selanjutnya pasca Ramadan, lanjutkan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Minimal melanjutkan puasa-puasa sunnah yang diajarkan pasca bulan Ramadan, yaitu ada puasa Syawal, kemudian juga tanggal 13, 14, 15 Syawal yang tepat jatuh pada hari Sabtu, Ahad, dan hari Senin besok, itu juga disunnahkan untuk berpuasa di tengah bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid. Dan juga kita diajarkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal-amal yang diterima. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi para jamaah umumnya. Saya kira cukup dari saya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum